limo panjang wis tinggal dipun harusan kan kepala perkara dilapis dadi wong dadi panjang wis kan segala sang mas mari awak iki kasih manungsa kampung selamat dunya selamat akhir yen arun kirana yen doyong jono yen cocok pertanyaan rantai sak narang kakang kaki tan roman buku kucing sedulur kemprong This is Putra Tutu Sari Petubuhan Selamat Remixer by AS Project Remix. Petubuhan Selamat Remixer by AS Project Remix.
Pusat. Support by Patebuhan Mangundanmu and Vomit Production. Remixed by Polodewo Project. Saksekati di pulau kang tubuh, pulau kang arongko, pulau nyuwun kaluarga, maeso sekar tunggal kanthi panipan. Di pandangan kinaryo ngomongin sedulur papan limo panjang murid. Niatin pun kaurusan dan manut pangoto kemoro kilapin dari tonan. Di panjang murid saksi raja kang mas kemari hal, yo ingsun sekali manut ampun selamat dunia selamat akhir. Yen alum kiranono, yen goyong cejekono, yen cecek sopo kesaringan watai sak malawan patang kadu-kadu tangkolo mambu kukusing sedowo temprong selai koyok yanceng kecacan pelon. Pokok seni bandengan kang Cinondro jalu mangkin nalikane jaman kuno ing pustaka Raja Purwa Rangga Warsita rumuh nyeritakno banteng lan macawan ing taun iwa puneki pitungan surya sangkala 196 rupa kapuraning nata pitung candra sengkalanya 202 puniku karaya sempal pangira raja medang kura Bali wonten pedhet bandeng bangka pinadok ing macan mangke bandeng wadul Maharaja sang margapati juluknya panganen gogore sampun banteng tan purut anedo rembun longso ati saparan-paran lampahnya ing gunung Mahendra mangke kepanggih Resi Bahlika
kasabdo pangsumunira karo sandi krodha sampun panggesima sinundangan gantiya sinebut malih miturut carita wayang asal usule Banteng jroning lakon Sri Sedana campur prangkala gumarang kajemparing kala sampun masih wujud Banteng iko lan lakon Janaka Rabi minangkani bebanannya kebun janu sastrane duweke dewaning udan yen nggih Bathara Indra ingkang nggon gadung ngawuk ngarep Banteng udan teko watake Banteng puniki tan purun mambu Sendhawa nanging guyub sak kancane lamun ana Banteng manah mubeng sumune anjlaprang jaga keselamatanipun Bung Karno nampa ilham sila kegemaran bagi masyarakat dan masyarakat senang dengan itu walaupun ada beberapa kejadian banyak kejadian tentang Bantengan ini ada yang kakinya patah ada yang bahkan ada yang meninggal karena terinjak-injak karena takutnya dengan Bantengan yang sebenarnya seharusnya sudah mulai dipikirkan bagaimana Bantengan itu sebelum ngamuk itu ada satu atraksi yang bisa dinikmati oleh penonton seperti halnya jaranan itu ada kembangan sebelum kalap itu ada kembangan dulu ya ada kembangan satu dan sebagainya dan koreografinya semakin lama semakin baik walaupun rasanya tidak seperti pada waktu saya melihat saya kecil saya masih remaja dulu melihat jaranan itu yang sangat bagus gitu ya bentuknya kemudian ada buketan dan sebagainya itu saya terkesan dengan jaranan Nongkosewu yang sepuh-sepuh itu sangat sederhana sekali tetapi bentuknya sangat terasa sekali jadi berputar-putarnya itu membuat penonton menjadi terkesan sekali yang sekarang sudah banyak gerakan tetapi sayangnya gerakannya pun juga tidak dasari dengan ekspresi jiwanya kalau itu didasari itu saya yakin akan lebih baik lagi dan sementara ini yang saya lihat di mana saja kembangan itu hanya menghantarkan pusingnya untuk kalap yang saya lihat sampai sekarang itu jadi masih belum ada koreografi yang memukau penonton yang dilihat hanya pergerakan dari masing-masing jaranan masing-masing pelaku itu untuk menuju kalap itu yang saya perhatikan mungkin mudah-mudahan saya memperhatikan yang lain tidak demikian mungkin saya belum tahu yang lain yang lebih bagus dari itu kecuali sudah diangkat di atas pentas menjadi tari jaranan itu agak beda nah, tari jaranan sudah dikoreografis dengan rupa memang bagus tapi tidak pernah diterapkan pada kesenian jaranan yang kelompok-kelompok Bantengan akan membuat sesuatu yang lebih dari itu dan ini menjadi hal yang pertama
lebih bagus lagi kalau bandengan ini dikarakterkan dengan banteng. Kalau saya lihat tadi memang menggunakan banteng, tetapi karakternya jaranan. Gerak kakinya, gerak kaki jaranan. Ini tidak salah, karena memang musiknya jaranan. Dan ini menjadi satu awal dari pembentukan koreografi banteng. Dan sebenarnya kalau kita lihat banteng kan sifatnya tidak kencang, tapi sifatnya adalah melangkah, meloncat mungkin ya, mungkin meloncat, melangkah ya. Kalau ada angkat kaki mungkin angkat kaki, tapi bagaimana supaya banteng itu terlihat gerakannya, angkat kakinya bersama, bentuknya kayak apa. Dan tadi itu menggunakan gongseng, di satu sisi saya setuju, tapi di sisi lain saya tidak setuju karena bandengan yang pakai gongseng itu masih terasa jalanannya. Kalau gongsengnya diletakkan di leher misalnya, kemudian digerakkan dengan gerakan yang sedemikian rupa sehingga gongsengnya tidak seperti jalanan. Tetapi bukan salah, itu yang pertama, mungkin akan menjadi satu pijakan untuk menuju gerakan koreografi yang berikutnya. Koreografi ini perlu dikembangkan dan sesederhana itu menjadi satu bentuk yang sangat bagus, daripada begitu arah-arahan meloncat langsung kalah, langsung ngamuk dan sebagainya. Yang sementara ini kan kita lihat setiap gantengan kan jalan kemudian lari menuju penonton, ngamuk-ngamuk kan hanya itu. Nah itu hanya euforianya. Tapi kalau ini diawali dengan gerakan semacam ini, kemudian di tempat-tempat lain semacam ini, mungkin akan menjadi satu bentuk yang bisa dinikmati, pola-pola koreografinya, gerakannya. Serius, padahal saya dengar sendiri kesenian bandengan ikhlas, tidak ada pamrih, itu pakem di kesenian bandengan. Tujuan di kesenian bandengan tetap, kalau dulu memang untuk ritual, pergerakan, perubahan zaman, untuk sekarang misalkan untuk hiburan, ya sudah, itu memang untuk hiburan. Tapi sekali lagi Pak Soleh ini saksi sejarah. Saya dengan Pak Soleh waktu itu orang yang saya anggap budayawan Kota Malang, saya ajak sharing waktu itu. Ada namanya Saudara Klemin dari Kota Batu, teman saya pelukis, Pak Soleh, ada satu lagi anak yang cukup luar biasa, namanya Bagong. Tapi secara pribadi saya dengan Pak Soleh keluarlah sebuah nama, yaitu Bandengan Nuswantara. Pagi sampai jam 12 malam, 270 kelompok, rekor kelompok kesenian bandengan yang hadir di Festival Bandengan Nuswantara. Ini yang dungoku jadi orang mandi, bakalan orang mandi ya. Sampai jam 12 malam baru selesai. Padahal waktunya hanya mungkin 2 menit sampai jam 12. Untuk koreografi, untuk pertunjukan yang lebih indah dan sebagainya, setiap daerah berbeda Pak. Berbeda sekali. Kita tidak bisa lihat satu tempat misalkan aja Jombang beda, rodok rene titik Kasembon wis beda meneh, Ngantang beda meneh, Pujon beda meneh, Batu beda, Nang Dau beda meneh, Malang Kota wis tambah, Ngantang pasnya Malang, Tumpang, Ponjokusumo, arah Gunung Kawi, Mojokerto, semua beda.
maksudnya gerakannya, koreografi. Anak-anak muda sekarang luar biasa sekali. Kalau kemarin saya amati, dahsyat banget. Hanya satu yang DJ-an. Iya Mas, hanya satu yang DJ-an. Tapi saya juga terhibur, aneh enggak? Karena mereka memang gembira banget. Kalap yora karu-karuan, dahsyat banget. Jadi itu kondisi kelompok-kelompok kesenian Bandengan luar biasa. Semakin tahun semakin luar biasa. Kalau pakaian sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Kelompok-kelompok kesenian Bandengan dahsyat banget. Apalagi anak-anak muda. Modis-modis semua. Di Bandengan naik rambutnya disemir abang, hijau, kuning, biru. Tidak apa-apa, memang zamannya. Jadi kalau koreografi kita tidak bisa memang berbicara satu daerah, tidak bisa. Semua daerah memang punya kekuatan masing-masing dan itu saya pikir cukup menarik sekali. Untuk pakem juga, saya kemarin pulang dari luar negeri, memang saya ingin menikmati Indonesia. Saya melihat siaran langsungnya Mbak Siti ngomong no Bandeng, wah, Mbah Ki Suroso mana? Ki Bambang, tidak tahu. Bandeng Batu misalkan, solawatan, itu gak ngerusak pakem. Dirine Batu ya ngono jadi disolawati, baru kalah. Zamannya mbah-mbahku biyen ya ngono, disolawati. Ada salah satu tokoh di Batu namanya Mbah Cilik, itu punden. Dia kiai kampung. Ya memang disolawati. Tapi kan itu zaman mbah-mbah. Zaman leluhur-leluhur kita memang ya Islam belum masuk. Tapi ketika sudah agama masuk di bumi Nuswantara, bubar. Teman-teman kita Nasrani ayo mau Bandeng atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Lu bener itu di depan saya. Apa salah? Enggak. Kamu bener. Kono orang rusak pakem, iku coromu. Terus no. Bener. Biarkan Bandeng seperti itu. Kalau gerakan liar, iya memang. Wong Bandeng ya jadi liar. Tetap sebelum kalap jangkah kaki memang jangkah Pancasila. Orang ngawur, ya memang ada yang ngawur, banyak yang ngawur, tapi tidak lepas dari gerakan-gerakan Bandeng, gerakan-gerakan macan juga monyet. Jadi kalau ada kemarin yang megal-megal, saya izin memang. Ini juga salah kita sendiri juga sebagai orang seni yang tidak mampu membagari agar kesenian itu tetap pada rule-nya. Memang kalau kita bicara seni budaya itu dinamis, nggak bisa kita harus tetap seperti leluhur kita, nggak bisa. Kita beda zaman, sehingga hal-hal semacam ini bagi saya pribadi, bagaimana caranya hal itu tidak terulang, tidak kemudian memojokkan, kemudian menganggap itu pelecehan, geruduk dan sebagainya. Tidak seperti itu kalau saya. Ayo dipagari agar hal-hal semacam ini tidak terulang lagi. Kemudian bicara tentang apa yang disampaikan Pak Dar ya, tentang hukum. Ayo dihakikan, diciptakan Bandengan. Lah ini ciptaan leluhur ya Pak. Saya rasa nggak bisa. Bandengan itu diciptakan oleh leluhur-leluhur kita. Padahal kalau bicara tentang hak cipta, pasti tersebutkan siapa yang menciptakan. Nah, mungkin saya lebih mengarah kepada, ayo kita perjuangkan menjadi warisan budaya tak benda. Jadi batas itu aja. Kalau kemudian menjadi hak cipta, karyanya Mas Hakim, karyanya Mas Agus Tombrun, karyanya Pak Soleh, pasti beda-beda.
Jadi nggak bisa kalau bandengan kemudian menjadikan hak cipta. Nah, yang perlu kita perjuangkan adalah menjadi warisan budaya tak benda, sehingga punya alas hukum untuk agar kalau terjadi sesuatu kita punya landasan untuk melakukan sesuatu juga. Terkait juga dengan masalah kalap, apakah bisa dipidanakan? Ya bisa. Tapi apa itu bisa dihukum? Belum tentu. Nah, ketika di pengadilan takoni, bagaimana kamu ngeplok orang roh? Bagaimana kamu melakukan? Gak ngerti. Padahal keterangan di persidangan jelas nantinya akan pelaku akan ditanya. Kalau pelakunya nggak ngerti kok dalam keadaan trans, dalam keadaan kalap, pastinya jawabannya ya nggak ngerti, nggak tahu. Nah, kalau menghilangkan nyawa, ya iyalah itu ada proses ke sana. Tapi untuk kemudian dipidanakan dalam arti divonis, jauh menurut saya, jauh. Karena ketika hal itu terjadi, ya pelakunya nggak sadar kok. Nah, memang perlu ada pembuktian iki kalap temenan, apa kalap-kalapan. Nah, proses di persidangan ini kan butuh pembuktian nantinya bahwa dia ini dalam kondisi sadar atau tidak ketika melakukan itu, sehingga agar tidak terjadi hal semacam itu, pelaku seni ini khususnya yang jaranan, yang bandengan, yang sifatnya kalap-kalap ini, ayo dijogo, jangan hal itu terjadi. Dan itu juga saya titip pada waktu itu pada Mas Edi juga, dan salah satu kawan politik yang mendukung. Sejarahnya saya tahu persis, cuman pena jadi di belakang layar. Terus mau tinggal ngadoh, ndelok tontonan ini dimanfaatkan kanggo apa itu ketok. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Kanjaya Pinanggi. Bermain bandengan, bermain seni apapun, sebenarnya ya berucap salam. Harus dipahami isi salam itu sendiri. Jadi ini selamat ganti nyelamat hati itu dong. Wong lek ngobong dupa mesti assalamualaikum salam. Itu sudah Islam. Nek kula nuwun sewu Mbah, amit sewu, makan. Soalnya Mbak Buyut kula lek ngurungi kon wong Jawa kanthi cara Jawa wae. Jadi masih ambil halulu ya enggak apa-apa. Namo Buddhaya enggak apa-apa. Assalamualaikum salam itu ya sing ngurungi Kanjeng Sunan Kalijaga. Kita enggak usah fanatis pada satu titik dulu. Seperti halnya akhirnya pada hak cipta. Mbah Narto Sabdo nyiptakno gending sak mono kae non hak cipta. Karena Mbah Buyut Jawa ngajari keikhlasan, ketulusan. Terjadinya hal-hal seperti itu karena kita tidak tulus, kita tidak ikhlas saja. Tadi disebutkan takut bersaing, cuman saya tidak setuju kalau itu wajar. Lebih wajarnya tak kongkon udo. Ya. Benar yang disampaikan bahwa seni itu adalah mengikuti peradaban yang berkembang. Tapi ingat, sumber ini mau toko, jo awur-awuran. Nah itu. Jadi kadang-kadang kita itu menyampaikan alasannya supaya rame dan sebagainya itu didelok sakmono anjok dunya. Salah kabeh. Sesuatu yang salah yang terjadi sekarang, salah menjadi kaprah. Jeludar-seludur ning karo wong tuwek itu salah. Tapi dikaprahno. Terus kemarin dengan entengnya anjene zaman saiki. Terus ana kejadian yang loss dari adat, loss dari tata, loss dari budaya. Mun sewu, lek bahasa kayak cocokan kan. Umpamane sing cangkeme nyocok ana kepentingan. Parah. Sangat parah. Entek ana walat ing luhur. Keyakinan saya, gojek aku Mas Kubrun. Nuwun sewu nang luhur. Gawe nata bantengan itu dengan rasa. Gawe nata bantengan ngetok kayu itu golek dino. Ngawiti nata itu golek dino. Jangan bingung perkara koreografi saya. Bandengan yang ngono itu. Cuman pada ono hitungan jangka. Saya bukan pelaku tapi Mbah Buyut itu pendekar pencak. Jadi lek pencakan dhisik baru seni bandengan sing ngene ngono dijangkepi enek macanan. Enek bedes-bedesan.
enek apa kok ngarani merak dadak karena banteng nggak bisa lepas dari merak. Banteng itu onone di pagupone merak kang mari digawe ibu tandani merak nek KTP apa jenenge kawin banteng ini mesti juga akan melakukan hal-hal ritual kebandengan tadi. Bagaimana mengkoreografi banteng? Ya wis kaya banteng. Bedes ya kaya bedes. Celeng ya kaya celeng karena memang itu yang dilakukan. Hanya sekedar koyok. Tapi zamannya berubah. Zaman saiki apa meneh musik-musik ini iki akeh wong sing kaya celeng. Ngadur lutur murang koko. Zaman ngene-ngene iki akeh wong sing kaya bedes. Salah sijine kula. Soalnya nek gak bisa bedes anoman aku dapuk kap payu bos. Kaya cakil. Buta elek-elek tapi menghasilkan uang. Niki contohnya niki gak iso diowahi sing piye-piye. Mau dikoreo sing kaya ngopo? Apa saya itu berkata tadi pada adik saya, Andri, saya itu tidak cocok lek bandengan dilebokno musik DJ. Karena alatnya kita ada, ono kendange dan kendange itu ya muni kendang lanang karo kendang wedok. Ono terbang sing dirutuki. Ini semuanya ada filosofinya. Gamelane ya gak ono, masih zaman biyen jaran kepang itu ya gak ono jaran ono gawe sarung kayak keping kan, peking itu hanya tambahan untuk soyo pantesi saiki ya mengaso mari diseni campur sari. Apa bandengan kau nek solawati? Karena memang ini digunakan untuk fungsi dakwah. Perkembangannya tadi diceritakan mulai zaman sadurunge musim ndok. Tono komprang gong seng muni terang yen joget tan soyo kirang angklung cidor gendang selompret saron bonang kendang pencak tandang tandane bantenge nyongklang yen pinuju ngalap sikil kenceng tangan daplang mubeng ning dalanan dipetuti kindrang-kindrang sing nonton kumriya suarane sing padha surak ana sing nuwiti supaya sing kalap ngarap dukune kumandang nggawa rapen ning pacaran banteng jaluk mangan ngombe badhek kukus menyan yen mari mangan bantenge rumangsa kindrang krungu wong nuwiti bantenge kindrang-kindrang nguber bengos-bengos sinendangi kuwalahan sing nyuwiti mlayu sing tangi sore gedang. Ini adalah sesuatu yang fenomenal karena terjadi di masyarakat Indo. Diwani himo himantoko kembalan kajat kalian kala paron guru pedanyangane sang kala cakra pagune bumi sang kala braja tingging bumi naga nglaksa turuning kewan danyang kabuyutan kang malik warna ingsun kaos dahar sepul arum petak rupane arum gandane sejatine kula kang suguh rasa kang nampa kula nyuwun paguyuban bandengan ing Nuswantara sedayanipun samiya
kemput prit lampit brungkat timpul hamanggun spirit Nuswantara Jaya sedulur papat limo pancer uwit ratu kesdik sidik panetep panoto gomo niatin sun ngawruhi sahadat panetep panoto gomo roh ilapi kang dadi telenging ati kang dadi panjering urip kang dadi lajering Allah iya ingsun sedhatine manungsa sampurna selamat donya selamat akhir yen alum siramono yen doyong jejono yen jejeg saka kersaning Allah wah utuh kuatake sang kala Gumarang lan Bambang Baduk Basu tangkon mambu kuku sing sedawa gemprong-gemprong solae kowe bianteng keterajang pelor. Nah ini adalah spirit yang kami bangun di dalam orasi